Tinju adalah olahraga kontak fisik yang terkenal di dunia. Begitu pula dengan seni bela diri campuran atau yang dikenal dengan MMA. Di antara sekian banyak petarung, mereka memiliki berbagai gaya dalam pertarungannya. Berikut adalah petarung dengan gaya yang paling unik di dunia MMA versus boxing. MMA. Dalam dunia MMA ada beberapa petarung yang memiliki gaya bertarung yang unik, di antaranya adalah Tony Ferguson. Tony Ferguson adalah salah satu petarung yang paling terampil dan unik yang pernah ada di dunia. Memiliki rekor dengan total pertarungan 31 kali dengan menang 25 kali, di antaranya knockout 12 kali, submission 8 kali dengan keputusan 5 kali. Menderita kekalahan 6 kali, di antaranya knockout 1 kali, submission 1 kali, dan keputusan 4 kali. Tony Ferguson lahir pada 12 Februari 1984 dan berkompetisi di divisi lightweight untuk ajang Ultimate Fighting Championship dan berkompetisi secara profesional sejak 2008. Selama karirnya yang panjang, Ferguson banyak dipuji orang karena telah merubah dirinya dari pegulat menjadi petarung MMA yang lengkap. Para pakar olahraga menegaskan bahwa Ferguson adalah salah satu petarung paling berpengetahuan luas yang pernah menjejakkan kaki di UFC yang terkenal. Sementara di sisi lain, dia terkenal karena lebih dari mampu untuk menghabisi lawan yang paling licin sekalipun. Menggunakan serangkaian pukulan, siku, tendangan lutut, serta kuncian, Tony Ferguson sukses menempatkan dirinya sebagai petarung dengan gaya yang paling unik di dunia. Michael Venom Page. Michael Venom Page memiliki nama asli Michael Jerome Rich Page dan memiliki julukan sebagai Venom. Lahir pada tanggal 7 April 1987. Page dikenal di komunitas MMA karena gaya bertarungnya yang unik. Gaya bertarungnya berasal dari gaya bebas kickboxing dan olahraga karate. Page saat ini menduduki peringkat kedua di divisi welter Bellator. Page merupakan 9 bersaudara dari ayahnya yang merupakan instrukturnya. Dia mulai berlatih pada usia 3 tahun dan berkompetisi turnamen kickboxing pertamanya pada usia 5 tahun, sedangkan turnamen internasional pertamanya pada usia 8 tahun di Jerman. Page melakukan debut pertamanya di UFC MMA 26 saat melawan Ben Disman pada tanggal 4 Februari 2012. Page meraih kemenangan knockout via tendangan tornado yang sangat cantik di awal ronde. 5 bulan setelahnya, Page menandatangani kontrak dengan Super Fight Liga dengan 4 pertarungan eksklusif selama 1,5 tahun. Kemudian dia menandatangani kontrak dengan Bellator MMA dan dia akan bertarung untuk Bellator dan Super Fight League di bawah kontrak masing-masing. Page menggambarkan gaya bertarungnya sebagai kickboxing hands down yang dibuat dari mismatch gaya taekwondo, karate, dan kungfu yang bersaing di bawah aturan penilaian poin. Gerakan dasarnya saat dalam arena pertarungan adalah perputaran di sekitar jarak kontrol, mempertahankan fokus dalam gerakan, membuat bingung lawannya, serta membuat marah kerumunan. Yair Rodriguez. Yair Raziel Rodriguez Portillo lahir pada 6 Oktober 1992 sebagai atlet bela diri campuran profesional asal Meksiko. Pria ini mulai bergabung di ajang UFC sejak 2014 dan berkompetisi di divisi kelas bulu. Rodriguez memulai debut MMA profesionalnya pada 10 Oktober 2011 di Mexican Fighter Promotion 8. Rekor seni bela diri campuran yang diraih oleh Rodriguez adalah 16 pertandingan dengan 13 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 tanpa no contest. 4 diantaranya dengan kemenangan knockout, 3 kemenangan submission, dan 6 keputusan wasit. Berbagai capaian yang diraih Rodriguez diantaranya adalah kejuaraan kelas bulu FMP 1 kali, kejuaraan pertarungan terbaik diantaranya The Ultimate Fighter, Fight of the Night, Performance of the Night, dan knockout terbaru dalam sejarah UFC. Bukan hanya itu, Rodriguez juga meraih Knockout of the Year 2018 saat melawan Chang Sung Yong. Anderson Silva.
menjadi salah satu nama yang kerap disebut dalam perdebatan soal siapa petarung terhebat sepanjang masa. Silva pernah menguasai kelas menengah UFC dengan menjadi juara selama hampir 7 tahun. Dia juga memegang rekor kemenangan beruntun terpanjang di UFC dengan 16 pertandingan, 11 pertandingan diantaranya untuk memperebutkan gelar juara. Anderson Silva menguasai jiu-jitsu, judo, capoeira, bahkan pernah menjadi atlet tinju maupun atlet Muay Thai sebelum masuk ke dunia MMA. Tahun 2006, Silva mulai terdaftar di UFC dengan menggabungkan pergerakan kepala ala boxing, keluasan capoeira, tendangan taekwondo, serta serangan lutut yang mematikan. Semua gerakan tersebut dikombinasikan dengan sangat cepat dan akurat disertai kemampuan yang baik untuk merubah pose antara gaya ortodoks hingga southpaw. Silva bahkan sangat terampil dalam ground fighting dan mengunci lawan, meskipun hal itu sering dia hindari dalam setiap pertarungannya. Keahlian Silva dapat kita lihat di salah satu pertarungannya saat melawan Forrest Griffin, di mana Silva memperlihatkan keahlian yang pasti membuat kita menganga. Griffin sendiri dikenal sebagai spesialis penendang yang tahan banting, namun saat bertemu Silva, dia bagaikan petarung MMA amatir. Dalam pertarungan 3 menit itu, dia mengakhiri dengan pukulan yang sangat kuat dan akurat dan terlihat tidak membutuhkan banyak usaha sama sekali, namun berhasil menghabisi lawan dengan satu gerakan saja. Bahkan, pukulan tersebut hingga dinobatkan sebagai pukulan yang paling impresif dalam sejarah UFC. Dalam dunia tinju, siapakah dan bagaimanakah petarung yang memiliki gaya paling unik? Yang pertama ada Vasil Lomachenko. Lomachenko adalah seorang petinju profesional asal Ukraina yang lahir pada 17 Februari 1988. Ia memegang gelar kelas bulu Super WBO sejak 2016, dan sebelumnya gelar kelas bulu WBO dari 2014 hingga 2016. Lomachenko adalah petinju amatir paling sukses sepanjang masa dengan rekor 396 kemenangan dari 1 kekalahan. Capaian yang lainnya adalah memenangkan medali perak kejuaraan dunia 2007, emas di kejuaraan Eropa 2008, dan emas berturut-turut di Olimpiade 2008 hingga 2011. Lomachenko dikenal dengan kecepatan tangan, waktu, akurasi, kreativitas, atletis, pertahanan, dan gerakan kaki yang luar biasa. Oleh media, ia memenangkan beberapa penghargaan di sepanjang karirnya, di antaranya adalah The Ring dan ESPN menempatkannya sebagai Prospect of the Year 2013, CBS Sport menamainya sebagai Boxer of the Year pada 2016, HBO Sports menamainya sebagai Fighter of the Year pada 2016 dan 2017, serta masih banyak lainnya. Kesuksesannya tentu tidak lepas dari peran sang pelatih, yaitu ayahnya sendiri, Anatoly Lomachenko. Sergio Maravilla Martinez. Sergio Gabriel Martinez lahir pada 21 Februari 1975, merupakan petinju profesional asal Argentina. Memenangkan WBC Interim Super Welter 2009 hingga 2010. Pada tahun 2010, dia dianugerahi Konex Award sebagai salah satu dari 5 petinju terbaik dalam dekade terakhir Argentina. Pada tahun 2011, Martinez mencapai karir peringkat tertinggi sebagai petinju aktif terbaik ketiga di dunia, pound for pound di bawah Floyd Mayweather Jr. dan Manny Pacquiao, dan masih banyak lagi gelar yang diperolehnya dari Sport Illustrated, ESPN, Yahoo Sport, dan The Ring Magazine. Sebagai seorang yang kidal, Martinez dikenal sebagai petinju yang cepat, atletis, serta memiliki gaya yang dianggap menyenangkan orang banyak. Di antaranya, karena kecenderungannya bertarung dengan tangan ke bawah saat di luar jangkauan musuhnya. Selama berkarir, rekor yang dicapai Martinez adalah 58 pertarungan dengan 53 kemenangan dan 3 kekalahan, 1 kali diskualifikasi serta 2 kali draws. Roy Jones Jr.
Roy Jones Jr. adalah salah satu bintang besar dalam dekade emas tinju dunia di era 90-an dan awal 2000-an. Dia menjadi satu-satunya petinju yang memulai karir di kelas welter super dan mampu menjadi juara dunia kelas berat. Jones mencapai puncak kesuksesan di kelas light heavyweight lantaran berhasil menjadi raja dan tak tergoyahkan selama 5 tahun di kelas ini. Setelah merajai light heavyweight, ia mendapat tawaran untuk tampil di kelas berat melawan John Ruiz yang telah berhasil mengalahkan Evander Holyfield. Meskipun bertubuh kecil, Jones menyanggupi tantangan itu dan berhasil mengalahkan musuhnya, serta merebut gelar kelas berat versi WBA. Jones pada akhirnya memilih kembali ke light heavyweight, namun mengalami penurunan karir. Kekalahan demi kekalahan yang ia alami tak menyurutkan keinginannya untuk berhenti bertinju hingga tahun 2018. Namun dari semua itu, ada satu kegagalan yang mampu diwujudkan olehnya saat duel melawan Mike Tyson di pertandingan amal tahun 2020 lalu. Meski semua telah berubah, setidaknya sensasi satu ring dengan sang legenda Mike Tyson bisa diwujudkan oleh Roy Jones Jr. Prince Naseem Hamed. Pria keturunan Yaman yang lahir di Sheffield 12 Februari 1974 ini sudah mengenal tinju sejak usia 7 tahun. Sebagai anak dari keluarga imigran, sang ayah ingin membekali sesuatu yang dapat melindungi dirinya sendiri saat hidup di negeri orang lain. Namun, hal itu malah membawanya menuju karir tinju profesional pertamanya di kelas terbang pada tahun 1992. Dengan kekuatan pukulan dan teknik southpaw yang begitu memukau banyak orang, Hamed berhasil mendudukan lawan-lawannya dalam 10 laga tinju resmi pertama yang dijalaninya. 2 tahun kemudian, Hamed meraih gelar pertamanya saat berusia 20 tahun sebagai juara kelas bantam Eropa. Naseem Hamed selalu menarik perhatian, baik yang menyukainya ataupun yang membencinya. Itu karena dia bisa memainkan peran antagonis maupun protagonis sekaligus. Pertandingan Naseem Hamed selalu menghibur karena Hamed memiliki pukulan yang mematikan dengan bad attitude yang selalu meremehkan lawannya. Tingkah laku Naseem yang provokatif mampu mendikte emosi yang menyebabkan konsentrasi lawan menjadi terganggu. Dalam seluruh karir bertinjunya, Naseem hanya mengalami 1 kali kekalahan dari total 37 pertarungan, di mana dia bisa menang knockout atas lawannya sebanyak 31 kali. Nah guys, itulah para petarung yang paling unik antara MMA versus tinju. Jangan lupa tulis komentarmu di bawah serta like jika kamu suka dengan video ini atau dislike jika tidak suka. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.